Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Oke, anak-anak kelas 1, di tema kedua kemarin, di minggu keempat, anak-anak sudah belajar tentang kosakata benda hidup, kosakata benda tak hidup, dan juga sudah belajar menyusun kata menjadi kalimat yang tepat bersama Ustadzah Fahma. Nah, di minggu pertama di tema ketiga ini, Ustadzah Desi akan menjelaskan kembali tentang kosakata benda hidup, kosakata benda tak hidup, dan juga kita akan belajar menyusun huruf menjadi kata yang tepat. Oke, sekarang silahkan disimak penjelasan Ustadzah Desi berikut ini ya. Oke teman-teman, di tema kedua di pertemuan keempat kemarin, teman-teman sudah belajar tentang kosakata benda hidup, kosakata benda tak hidup, dan juga belajar menyusun kata menjadi kalimat yang tepat bersama Ustadzah Fahma. Nah, di tema ketiga ini, di pertemuan pertama, Ustadzah akan mengulang kembali atau menjelaskan kembali tentang kosakata benda hidup, kosakata benda tak hidup, dan juga kita akan belajar menyusun huruf menjadi kata yang tepat. Silakan disimak ya. Coba perhatikan contoh kosakata benda hidup di bawah ini. Nah, kira-kira itu gambar apa ya teman-teman? Dia biasanya berenang di air, kemudian bernafas memakai insang. Ya, itu adalah ikan. Ikan merupakan contoh kosakata benda hidup karena ikan bisa bernafas, bergerak, dan juga berkembang biak. Selanjutnya, kira-kira gambar apa ya teman-teman? Dia biasanya menghasilkan susu, kemudian dagingnya juga bisa dimakan. Kira-kira apa? Ya, betul. Itu adalah sapi, ya. Sapi juga merupakan contoh kosakata benda hidup karena sapi itu bisa bergerak, kemudian bisa bernafas, dan juga bisa berkembang biak. Kalau yang ini kira-kira gambar apa ya teman-teman? Gambar tersebut merujuk pada orang yang menanam sayur. Disebut apa ya? Ya, betul. Itu disebut petani. Ya, petani merupakan contoh kosakata benda hidup karena petani itu adalah manusia yang juga bisa bergerak, berkembang biak, dan juga bisa bernafas. Selanjutnya, contoh kosakata benda tak hidup. Coba perhatikan, kira-kira gambar apa itu? Biasanya kita gunakan untuk belajar di sekolah maupun di rumah. Ya, betul, itu adalah meja. Meja merupakan contoh kosakata benda tak hidup karena dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bernafas, dan juga dia tidak bisa berkembang biak. Selanjutnya, gambar apakah itu? Biasanya kalian gunakan ketika ke sekolah, terutama waktu upacara. Ya, betul, itu adalah topi, ya. Topi juga merupakan contoh kosakata benda tak hidup. Selanjutnya, gambar apakah itu? Iya, betul, itu adalah gambar boneka, ya. Boneka juga merupakan contoh kosakata benda tak hidup karena dia tidak bisa bergerak, tidak berkembang biak, dan juga tidak bernafas. Nah, sekarang diperhatikan, di situ ada teks bacaan ya berdasarkan gambar. Ustadzah akan membacakan, kemudian nanti teman-teman silahkan dengan teliti mencari kata atau kosakata benda hidup dan juga kosakata benda tak hidup. Oke, Ustadzah bacakan dulu. Kerja bakti. Setiap hari Minggu, keluarga Ani kerja bakti. Mereka membersihkan halaman. Ayah merapikan daun dengan gunting rumput. Ibu dan Ani membawa ember serta kain untuk mengelap jendela. Mereka senang karena halaman bersih dan rapi. Coba sekarang teman-teman mencari kosakata benda hidup. Kira-kira yang mana ya? Akan Ustadzah beri clue. Silahkan dicari 4 kosakata benda hidup.
Coba kita lihat. Nah, ada ayah, ibu, ani, dan juga daun. Karena daun itu juga merupakan makhluk hidup, tumbuhan. Tumbuhan juga merupakan makhluk hidup. Mereka bisa tumbuh tinggi dan juga bisa tumbuh dengan subur, ya. Kemudian yang selanjutnya kita tetap pada teks yang tadi ya. Tetapi kali ini coba teman-teman silahkan mencari kosakata benda tak hidup ya. Coba Ustazah bacakan lagi. Kerja bakti. Setiap hari Minggu, keluarga Ani kerja bakti. Mereka membersihkan halaman. Ayah merapikan daun dengan gunting rumput. Ibu dan Ani membawa ember serta kain untuk mengelap jendela. Mereka senang karena halaman bersih dan rapi. Coba dicari kosakata benda tak hidup. Sebutkan 4 saja. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia contoh kosakata benda tak hidup yang ada pada teks tadi, yaitu gunting, ember, kain, dan juga jendela. Karena keempat benda tersebut tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak, jadi merupakan benda tak hidup. Jadi, gunting, ember, kain, jendela merupakan contoh kosakata benda tak hidup. Selanjutnya, ayo kita baca bersama kosakata di bawah ini dengan baik dan benar. Silakan semua teman-teman di rumah membacakan dengan suara yang keras dan lantang ya. Gunting, ember, bukan ember ya, tapi ember. Kain, jendela, ani, ayah, ibu, daun. Nah, jadi yang warnanya hijau, backgroundnya hijau, itu merupakan kosakata benda tak hidup. Yang backgroundnya merah, itu merupakan contoh kosakata benda hidup. Selanjutnya, ayo belajar menyusun huruf menjadi kata yang tepat. Coba diperhatikan. Ini kita belajar tentang kosakata benda hidup lagi ya. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada buahnya warnanya merah, warnanya hijau, bulat dan biasanya menghasilkan santan. Nah, itu ada clue-nya. Kira-kira ini pohon apa ya? Coba kita lihat. Yang kosong hurufnya yaitu O, O, H, kemudian O lagi, kemudian N, pohon. Habis K apa? E, ke, habis L, A, la, habis P, A, H, kelapa. Ya, betul sekali, pohon kelapa. Selanjutnya, kira-kira itu gambar apa ya teman-teman? Iya, itu adalah gambar bebek. Kira-kira setelah huruf B apa? Coba kita lihat. Betul sekali, setelah huruf B yaitu E. Kemudian ada B lagi. Setelah B apa ya? Ya, E. Bacanya bebek, bukan bebek ya, tapi bebek. Selanjutnya, wah, ada tanaman yang biasanya kalau kita sentuh, itu seakan-akan kita terkena duri ya, karena tajam-tajam. Kira-kira apa ya? Itu ada clue-nya. Ada huruf K, K, dan U. Kira-kira yang kosong, yang lebih cocok huruf apa ya? Coba kita lihat. A, kak. Di situ T, kaktu. Apa kira-kira? Iya, itu adalah tanaman kaktus ya. Jadi huruf terakhir apa? Iya, huruf terakhir adalah S, kaktus. Oke, selanjutnya. Kosakata benda tak hidup. Nah, kira-kira itu gambar apa ya teman-teman? Iya, itu adalah gambar kursi. Setelah K hurufnya apa? Ya, setelah K hurufnya U, kur. Kemudian hurufnya apa? S, kursi. Selanjutnya, kira-kira itu gambar apa ya? Iya, itu adalah gambar almari, ya.
Setelah A apa? Betul sekali, setelah A huruf L. Alma. Setelah M? Ya, A. Almar. Almari. Setelah R berarti? Ya, huruf I. Almari. Selanjutnya, di situ ada gambar buku, ya. Setelah B hurufnya apa ya Ustazah? Coba kita lihat. Ya, U, buku. Setelah K berarti huruf apa? Iya, setelah K huruf U. Buku. Oke, selanjutnya. Nah, di situ ada gambar dan juga ada susunan huruf yang masih acak, ya. Itu tulisannya Nias Gernok. Kira-kira yang betul apa ya? Kira-kira itu gambar apa ya teman-teman? Iya, itu adalah gambar nasi goreng. Bagaimana tulisannya? N-A-S-I-G-O-R-E-N-G. Nasi goreng. Selanjutnya, wah, di situ ada gambar air jernihnya, kemudian ada batu-batu dan pemandangan alam. Kira-kira gambar apa ya? Coba kita lihat. Ya, betul, itu adalah gambar sungai jernih. Hurufnya apa saja? S, U, N, G, A, I. Sungai. D, E, R, N, I, H. Jernih. Sungai jernih. Selanjutnya, wah, ada gambar burung. Biasanya dia pemakan daging ya. Kira-kira burung apa? Ya, betul. Itu adalah burung elang. Coba kita susun hurufnya dengan benar. B, U, R, U, N, G. Burung. E, L, A, N, G. Elang. Burung elang. Selanjutnya, wah, ada gambar tempat untuk membuang sampah. Namanya apa ya? Iya, betul sekali. Tempat sampah. Coba kita lihat hurufnya. T, E, M, P, A, T. Tempat. S, A, M, P, A, H. Sampah. Tempat sampah. Selanjutnya, wah, ada gambar buah-buahan. Ada jeruk, ada apel, ada pisang, ada ceri, kemudian ada anggur. Kira-kira kalau disusun menjadi kata yang benar, itu apa ya? Coba kita lihat. B, U, A, H. Buah. S, E, G, A, R. Segar. Buah segar. Nah, selanjutnya. Ada orang-orang yang sedang melakukan sesuatu, para petani ya, sedang melakukan sesuatu. Kira-kira kegiatannya sedang ngapain ya? Coba kita lihat. M, E, N, A, N, A, M. Menanam. P, A, D, I. Padi. Menanam padi. Selanjutnya, silakan teman-teman membuka buku Prima PH 1A halaman 95. Di situ ada latihan 1. Perintahnya adalah tuliskan nama benda pada gambar-gambar berikut. Yang nomor 1 kira-kira apa ya? Ya, itu adalah gambar sepeda. S-E-P-E-D-A, sepeda. Yang nomor 2 kira-kira gambar apa ya? Ya, itu adalah pohon. P-O-H-O-N, pohon. Yang selanjutnya, nomor 3 kira-kira gambar apa ya? Ya, itu adalah kelinci. K-E-L-I-N-C-I, kelinci. Selanjutnya, tetap di buku Prima PH halaman 96 ya. Latihan 2. Perhatikan benda-benda pada gambar-gambar berikut. Tentukan benda hidup dan benda tak hidup. Oke, selanjutnya tetap di buku Prima PH 1A halaman 96. Latihan 2.
Perhatikan benda-benda pada gambar berikut. Tentukan benda hidup dan benda tak hidup yang ada pada gambar di atas. Nah, itu sepertinya ruang keluarga ya. Ada banyak sekali benda-benda hidup maupun benda tak hidup. Coba silahkan sekarang teman-teman cari benda hidup ada apa saja di situ. Ya, ada kucing dan ada ikan. Kalau benda tak hidupnya, ada apa saja ya? Ada meja, ada sofa yang buat duduk ya, ada almari, ada jam dinding. Sebenarnya masih ada banyak lagi, ada vas bunga, ada televisi, ada buku, dan yang lainnya. Cuman Ustazah hanya menuliskan 4. Teman-teman boleh menuliskan lebih dari yang Ustazah tuliskan di sini. Selanjutnya, silakan dibuka buku ESPS halaman 84 ya. Di situ ada tabel yang diminta untuk menuliskan nama benda sesuai gambar, kemudian benda tersebut merupakan benda hidup atau benda tak hidup. Nah, yang pertama, contoh di situ adalah itu ada gambar bunga ya. Bunga merupakan tumbuhan. Jadi nama benda tumbuhan. Tumbuhan merupakan benda hidup atau benda tak hidup? Ya, tumbuhan merupakan benda hidup. Coba yang kedua. Itu gambar apa ya? Itu adalah lampu jalan. Lampu jalan merupakan benda hidup atau tak hidup? Lampu jalan merupakan benda tak hidup. Selanjutnya, di situ ada gambar apa ya? Ya, itu adalah tanah. Tanah merupakan benda hidup atau tak hidup? Ya, tanah merupakan benda tak hidup. Selanjutnya, di situ ada gambar apa ya? Ya, itu adalah gambar anak kecil, atau kalau teman-teman mau menuliskan anak laki-laki juga boleh. Anak kecil itu merupakan benda hidup atau tak hidup? Ya, anak kecil atau anak laki-laki merupakan benda hidup. Yang selanjutnya ada gambar apa ya? Ya, itu gambar pohon. Pohon merupakan benda hidup atau benda tak hidup? Ya, pohon merupakan benda hidup. Selanjutnya, yang terakhir, kira-kira gambar apa ya? Ya, itu adalah gambar kucing. Kucing merupakan benda hidup atau tak hidup? Ya, kucing merupakan benda hidup. Ya, silahkan teman-teman dipelajari lagi ya, dan yang belum ditulis silahkan ditulis dan dikerjakan buku ESPS dan buku Prima PH-nya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Ustazah Desi tentang kosakata benda hidup, kosakata benda tak hidup, dan juga kita sudah belajar tentang menyusun huruf menjadi kata yang tepat. Silahkan anak-anak di rumah belajarnya yang rajin dan sering berlatih menulis dan membaca ya, agar nanti anak-anak bisa semakin lancar menulis dan membacanya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.